Wabarakatuh. Kali ini masih bersama saya dengan Mandailing News Channel, di mana pada kesempatan hari ini kita mengulas tuntas terkait masalah pertambangan ilegal yang ada di Das Batang Natal. Nah, kebetulan pada hari ini saya bersama wartawan senior, yaitu Abang Anda Iskandar Hasibuan, dan kita akan bertanya seperti apa pandangan beliau terkait dengan peti yang ada di Das Batang Natal. Oke, bisa dijelaskan seperti apa pandangan Abang Anda terkait dengan peti yang ada di Das Batang Natal? Terima kasih. Ini karena saya dikonfirmasi ataupun diminta tanggapannya. Ya. Dan memang kebetulan saya sudah, kalau nggak salah saya selaku wartawan atau selaku pimpinan media sudah hampir 10 kali melakukan liputan ke daerah tersebut. Saya analisa sejak masuk ke daerah tersebut, memang kondisi sungai atau air Batang Natal itu yang kalau tidak salah saya itu ribuan jiwa ya, penduduk Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Linggabayu, Kecamatan Natal yang menggunakan air tersebut. Selama ini kita tahu bahwasanya air tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk MCK, mandi di kampus, dan bahkan banyak masyarakat dulu yang mempergunakan air Batang Natal untuk minum, tapi dimasak. Tapi sekarang sudah tak bisa lagi. Hanya beberapa hari pada waktu menjelang waktu Lebaran itu, beberapa hari yang jernih. Tapi sekarang saya melihat persoalan ini. Kalau saya kan orang Panyabungan, aslinya orang Malintang, keturunannya dari Sibuan. Yang berhak di sini dan harus getol sebenarnya putra-putri terbaik yang ada di bantaran sungai air Batang Natal. Sejauh mana mereka melakukan protes? Jangan hanya nyinyir di Facebook dengan menuduh menuduh banyak orang termasuk wartawan dan menuduh polisi dan menuduh berbagai pihak bahwasanya tanggung jawab tersebut berada di pundak wartawan dan polisi. Tidak salah itu. Yang paling berhak dalam persoalan ini, yang pertama memang hati nurani daripada pemilik tambang ataupun yang mengusahakan PT itu, pertambangan emas tanpa izin tersebut, tidak ada lagi. Dia hanya, kita pinjam kalimat Bupati Mandailing Natal, bukan lagi mencari sesuap nasi, bukan lagi cari makan, tetapi mencari kaya. Itu intinya. Jadi persoalan ini kalau menurut saya tidak akan bisa selesai sepanjang warga yang ada mengaku tokoh masyarakat Pantai Barat, masyarakat Batang Natal, masyarakat Natal, Rantau Bae dan Linggabayu, kalau mereka membiarkan, tunggulah waktunya akan ada bencana yang lebih besar di daerah tersebut. Artinya kuncinya semua ini berada di pundak ataupun di tangan daripada putra-putri yang ada di daerah sana. Jangan mengaku peduli dengan daerahnya, tapi tidak pernah bertindak. Tapi berbuatlah dengan benar. Data, masa nggak tahu putra daerah? Anggota DPR ada dari sana berapa orang? Ada 15 orang. 15 atau 16 orang dari daerah sana. Mana suara anggota DPR dari sana? Oke. 16 orang. Oke. Nah itu. Oke, seperti itulah pandangan Abang Anda Iskandar Hasibuan, dan selanjutnya kita tanya kebetulan pada hari ini saya bersama dengan salah satu advokat juga yang ada di Natal, yaitu Bang Alkap. Nah, seperti apa penegakan hukum yang Abang lihat sejauh ini terkait peti yang ada di Das Batang Natal? Terima kasih Mas Aren, karena memang saya putra Natal, besarnya juga semuanya mulai dari Muara Soma, Linggabayu sampai ke Natal. Saya sering mandi di Sungai Batang Natal. Saya merasakan bagaimana banyak yang hilang di daerah Batang Natal hingga ke Natal akibat kotornya Sungai Batang tersebut. Sungai Batang Natal tersebut. Bagaimana hilangnya
kekerabatan sosial, terjadinya musibah-musibah, hilangnya kultur-kultur budaya seperti bagaimana setiap lebaran pulang makan ikan merah, bagaimana tradisi lubuk larangan, bagaimana pembiayaan anak yatim selama menjelang lebaran biasanya didapatkan dari membongkar lubuk larangan, bagaimana pembiayaan musola atau masjid yang biasanya didapatkan dari pembukaan lubuk larangan, dan banyak persoalan-persoalan hukum, belum lagi persoalan narkoba dan segala macam. Yang saya lihat penegakan hukum tahun ini mulai, walaupun selama ini tidak terlihat, tahun ini mulai. Ada beberapa contoh, 2 kasus. Yang terakhir itu ada 2 yang dijadikan tersangka, kasus yang di daerah Linggabayu, dan ada lagi kasus yang lain sudah jadi tersangka. Artinya saya lihat polisi sudah mulai bekerja, aparat penegak hukum sudah mulai bekerja, dan hanya bagaimana kita terus mengkawal pekerjaan itu terus dilakukan. Beberapa hari yang lewat saya lihat pihak kehutanan provinsi sudah menurunkan tim 2 beko, mereka tangkap di kawasan Taman Nasional Batanggadis sebagai salah satu kawasan yang memang pencadangan air bersih untuk wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Itu harus dijaga, dan saya pikir institusi kepolisian, penegakan hukum seperti Dinas Kehutanan itu juga sudah mulai bekerja. Harus kita dukung untuk terus menertibkan seluruh pelaku penambangan emas tanpa izin di sepanjang Das Batang Natal dan anak-anak sungai yang mengalirkan ke Das Batang Natal. Dengan sudah adanya tampak penegakan hukum yang ada di Peti, yang mulai penegakan hukum terkait masalah Peti. Sejauh ini apakah memang abang ada melihat adanya tebang pilih dalam penegakan hukum ini? Saya melihat bisa jadi masyarakat awam melihat ada tebang pilih. Tapi yang saya melihat penegak hukum masih terlalu hati-hati. Beberapa hari yang lewat ada beberapa teman-teman menyampaikan kepada saya, Bang, bagaimana kalau kita adukan ke kepolisian? Oke, mereka sedang membuat suratnya, mereka akan tanda tangani, mereka akan adukan semua penambang emas di Das Batang Natal. Silakan polisi memverifikasinya siapa yang salah dan siapa yang tidak bersalah dalam kasus itu. Tapi akan ada surat itu dari masyarakat. Begitu yang saya. Itulah perbincangan kami pada pagi hari ini bersama Bang Iskandar Hasibuan dan Bang Alkap. Podcast ini akan kita lanjutkan di season berikutnya terkait dengan masalah peti yang ada di Das Batang Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.